selesai. Saat ini mari kita mengingat Tuhan, menyanyikan lagu pujian Sungguh Besar satu-satunya
yang mampu melepaskan kami dari segala belenggu kehidupan dan dosa kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Berkenalah hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, membuka ibadah. Amin. Coba dibacakan kembali. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan lagu pujian firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Mari kita berdoa. Aba Bapa Tuhan Yahova, Yesus Kristus Tuhan Alfa dan Omega. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai nafas kami yang terakhir. Kami rindu mendengarkan sabda agung firman. Roh Tuhan, kami sedia mendengarkan perintah. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Disambung dengan ayat 9 sampai 21. Dan ayat sebelumnya saya membaca palsu saudara, yaitu dalam Roma 11 ayat 33, 34, 36. Demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh
terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini membuka pikiran kita supaya kita menerima dan menjadi pelaku firman. Kalau pikiran kita sangat terbatas, memang kita sangat terbatas. Kalau kita berdoa syafaat begitu luas, begitu dalam, dan begitu banyak, karena kalau gereja hendak menggembalakan domba-dombanya, hingga tidak ada pengangguran, tidak ada umatnya yang hidupnya bercacat bercelah karena kurang makan, kurang peluang hidupnya. Jadi setelah Tuhan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan manusia, lalu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, gembalakanlah domba-domba. Dan terbukti nyata 7 sidang jemaat yang ada di Asia kecil, jemaat Efesus, jemaat Sardis, jemaat Laodikia, dan jemaat Philadelphia, kira-kira ada 7 sidang jemaat. Sidang jemaat ini gagal melakukan panggilan untuk beribadah yang benar. Hingga pada zaman Yohanes, Tuhan menurunkan surat kepada jemaat-jemaat itu, mengkoreksi segala kekurangan dan kelemahan mereka. Bahkan mereka meninggalkan kasih mula-mula, bahkan mereka masih mengikuti ajakan dari William, ajakan dari Isabel, dan penyembahan-penyembahan berhala lain. Kekecewaan terjadi bagi murid-murid Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan wahyu kepada mereka. Dan benar wahyu itu tidak habis-habisnya nasihat demi nasihat dilakukan kepada jemaat. Yang terjadi, jemaat
waktu sidang itu beralih ke tangan musuh pada pemerintahan Islam merebut Konstantinopel, negara yang sangat kuat, dikalahkan oleh preman-preman, pecundang-pecundang dari Arab. Lucu tapi nyata, karena kerusakan dari dalam. Arab Asro, Penadua, para diaken, jemaat tidak lagi melakukan kewajiban yang seharusnya. Bahkan gereja yang sangat besar yang didirikan oleh gereja pada waktu itu, gereja Sofia, yang sampai hari ini sangat megah. Saya sudah 2 kali melihat gereja itu, sangat megah, kokoh, jadikan menjadi masjid. Ada gereja semegah itu. Walaupun Roma Katolik mendirikan gereja San Petrus di Roma, Vatikan, tidak semegah itu. Hingga dalam hati saya berpikir, bila Tuhan berkenan, pertama-tama saya akan ke Gunung Horeb pada waktunya untuk bertanya kepada pemuka-pemuka agama yang ada di Israel. Lalu saya akan berangkat ke Yunani, karena sesungguhnya gereja itu dikelola oleh gereja Kristen Ortodoks. Karena negara yang besar sekarang adalah negara Rusia, mana negara Rusia pernah dipimpin oleh Kaisar Kristen yang sangat taat. Hingga Rusia itu disebut negara Kristen. Baru setelah itu saya akan menyampaikan keluh kesah saya. Gereja itu harus kembali pada gereja. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini menggerakkan hati saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita berdoa syafaat. Dan doa syafaat kita, apakah Tuhan berkenan mendengarkan doa kita? Dan doa yang kita sampaikan itu juga didoakan juga di Vatikan. Di seluruh gereja-gereja di dunia ini mendoakan hal yang sama, yaitu bagaimana mereka menggembalakan jemaat. Ya, kalau gereja itu tidak hidup dalam kekudusan dan kekuatan iman dan kasih yang sempurna yang diharapkan Tuhan kepada 7 sidang jabatan yang ada di Asia itu, yang sudah dikuasai oleh Islam, ya nggak bisa.
Indonesia. Maka saudara-saudara diajak untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk berkenan, merendahkan diri dan mentaatkan diri dan hidup dalam kasih. Nah, ini yang akan kita baca bertanggapan. Apakah saudara-saudara terpanggil? Ini makin banyak penghuni, sudah makin banyak yang sembuh. Besok ini sudah mulai turun karena udah waktunya yang di atas itu untuk pulih. Hari ini terakhir. Jadi besok sudah boleh. Tidak usah disiap. Tidak perlu disiap. Kau sebelah sana dulu supaya kau nggak miring-miring. Jadi, karena kita membutuhkan 100 orang untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dan kasih dengan kekuatan itu. Bagaimana anak muda? Hidup tangan dulu. Anak muda, semua kepalkan tadi. Bahwa sudah waktunya untuk taat dan kasih. Kevin aja menggebu-gebu khotbah. Ini harus bisa khotbah ini semua. Karena Kevin. Semua harus bisa khotbah. Kalau boleh, kalau dia hanya more better atau worse, ya, semua harus berkhotbah menurut hikmat dan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kamu semua yang tercover di atas, membaca juga pertanggapan, persembahan yang benar, kemudian nasihat untuk hidup dalam kasih. Membaca dengan baik. Saya saja sudah berumur masih kuat membaca. Kita mulai ayat 2 wanita, ayat 3 pria. Demikian seterusnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Harus dibuat lagi membaca. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan pemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam kelemahan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, balasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seorang lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah menolak terhadap kejahatan, tetapi lakukanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Amin. Saya rindu kalian semua bisa berkhotbah. Jadi supaya diatur di dalam komunitas kalian, giliran siapa hari Senin, giliran siapa hari Selasa, giliran siapa hari-hari berikut. Supaya kebagian. Karena kondisi kita membutuhkan keberanian untuk tampil, untuk mengasah diri, mengasah, untuk mempertajam pikiran dan untuk mencerdaskan akal kita. Itu harus dilakukan. Minimal dalam kelompok dua. Jadi apa yang dikatakan di sini kan ada penampakan diri kita sebagai teladan. Dituntut setiap orang kita hadir dengan segala kerendahan hati dan segala kemauan dan penampilan yang sebaik-baiknya.
Kapan itu kau tampilkan? Mulailah dulu dari kelompok masing-masing. Maka kita berdoa ya, agar bangunan PSN Polsek kita disempurnakan, agar lab school kita dibangun di komplek ini. Jadi semakin banyak inisiatif, kreativitas, dan di tempat kampus yang sederhana ini. Lalu kita berdoa juga agar lantai 3 di sana bangun dan direhab semua kamar-kamar. Dan tidak cukup 1 miliar mereka membangun 3 miliar untuk mereka. Belum lagi membangun 6 lantai dan basement di Halim Perdana Kusuma, dan membangun berbagai tempat di Indonesia sebagai pusat-pusat kegiatan kerohanian. Salah satu di kampung saya, tanah milik ayahku dan sawah ladangnya akan dijadikan sebagai proyek untuk tapanuli. Tapanuli itu besar. Ada 10 kabupaten dan kota itu, termasuk Nias. Dan akan saya bangun yang ada di Nahu, tanah warisan Raja Nahu. Tahun ini saya akan memberikan itu dikelola oleh Santos Asih. Demikian juga di Kalimantan. Berbagai pulau besar di Maluku. Tanah kita ribuan hektar dari sana. Pada zaman saya berjalan dari desa ke desa dan kota ke kota, ketemu kepala suku langsung dipotong dan bakar daging. Kepala suku kasih ini buat Santos Asih, ini untuk Santos Asih. Sudah waktunya kalian akan melanjutkan upaya ini. Anak saya udah mulai saya perintahkan. Anak saya bilang kau harus dokter. Jangan di Indonesia dokter, di Indonesia nanti abal-abal. Saya udah kasih tahu, kau dan istrimu saya biayai di Amerika. Sekolahnya Daniel dulu. Saya udah bisa. Kau harus bisa mengetahui bahasa Ibrani, bahasa Gerika, bahasa Latin. Awak meninggal dan istrimu tua suka datang tahun
anak saya, kau harus panutan, harus kau berubah dari sikap dan perilaku. Kau nggak bisa berubah di Jakarta. Supaya kau berpikir model Amerika. Preman. Semua anak. Akan cucu saya harus kreatif dan inovatif, berjuang. Maka kamu juga semua harus berjuang. Amin. Karena tidak ada bedanya kamu dengan anak-anak saya. Bagaimana saya ngomong, cara sama mereka juga saya cara pada sini. Siapa yang menempati itu semua kegiatan-kegiatan itu adalah saudara-saudara yang terpanggil untuk mengasihi Tuhan. Maka sekarang harus memperbaiki diri. Seperti yang kita baca barusan. Lowongan kerja dan karyamu ada di doa syafaat. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang maha baik. Tuhan yang kita agungkan itu Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan yang besar kasih setia. Jangan tiru guru-gurumu, jangan tiru dosen-dosenmu. Sifat perilaku tidak boleh kau, tapi apa yang mereka ajarkan, ajaran itu kau tiru. Ajaran firman kau harus tiru. Semua kita bukan orang upahan. Orang upahan itu adalah satu hari 12 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 31 hari, satu tahun 52 minggu. Hamba-hamba Tuhan bukan upahan. Karena padamu sudah diberikan bagian dari tubuh Kristus dan bagian dari darah Kristus dan roh Tuhan ada padamu. Jadi kamu layak untuk bangkit, kamu layak untuk maju. Firman itu membaharui hidup, membaharui dari rambutmu sampai ke telapak kaki. Itu diingat baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dan membangun kita kembali menjadi makhluk ilahi. Tuhan mengembalikan kita kepada hakikat kita semula. Peta dan teladan Tuhan. Jadi kalau
gereja, di mana kamu adalah hamba Tuhan. Pertama, lakukan perubahan. Awas terima perubahan. Dahulu kau seperti apa, sekarang kamu seperti apa. Berubah. Terima perubahan. Perubahan ajaib dalam dirimu, mulai dari rambut di atas kepala sampai telapak kakimu pun. Firman Tuhan mengubah. Artinya apa? Perubahan dan pembaruan. Berubah, dibaharui. Itu namanya inkarnasi. Berubah dan dibaharui. Ini jumlah kalian ini lumayan. Jadi Santosa Hasil sudah bermodal paling sedikit yang ada sekarang di kampus. Ada modal. Kelompok pembaharu, agent of development. Oleh karena itu, keadaan masing-masing harus bersifat progresif, berlanjut dan meningkat, progresif, dinamis. Progresif, dinamis. Masing-masing. Jangan pikir, oh wajahku bopeng. Jangan pikir kamu harus kau angkat. Mengalami pembaharuan dan bersifat progresif dinamis. Harus itu diterima. Semua. Ada 7 tahap mencapai arah dan tujuan. Saya sudah tulis di sini. Cara pelan-pelan saya kasih. Namanya kunci. Sebagaimana Tuhan mengajar murid Tuhan di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 19 ayat Quran. Maka seperti itulah kamu sekarang menerima perubahan dan pembaruan. Terdapat Matius 16 ayat 15 sampai dengan 19. Saya membaca 15, wanita 16, laki-laki 17. Demikian selanjutnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin-Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 2, 3. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Terakhir ini kenapa ada distinct daripada Tuhan? Supaya enggak besar kepala, supaya tidak sombong, supaya tidak arogan, tidak jumawa, tidak ngacau, tetapi semakin rendah hati, semakin bersemangat, dan di dalam diri kita terbangun bangunan yang kokoh dengan pengetahuan yang sempurna. Melarang murid-muridnya untuk tidak omong kosong, tapi ini mandat yang diterima oleh murid dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih mereka, dan Tuhan menjadikan murid jadi laskar pemenang. Tuhan menyediakan bagi kita segala kata kalimat bahasa untuk berkomunikasi dengan siapapun, melengkapi kita dengan keberanian penuh, karena Dia akan menaruhkan bahasa firman yang kaya seperti kita baca pada Roma pasal 11 tadi. Dia persiapkan bagi siapa? Bagi yang menerima Dia. Siapakah kau semua? Kau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapa yang mengutus kamu? Apa kita di surga? Tuhan Jehovah, Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Omega, penguasa kehidupan, penguasa segala, Tuhan seluruh sekalian. Itu yang mengutus kamu. Dia yang menjadikan kita. Untuk apa? Untuk melakukan perintah, memberitakan ini kuasanya, kasihnya, menyampaikan maksud Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah, jadikan segala bangsa. Lalu kalau kamu ini jadi pemalu, hibridkah, sembunyi-sembunyi, apa jadinya? Jangan memalukan. Tampakkan dirimu. Sangat peduli
tua kita berkarakter. Yang merasakan lawatan jamaah Tuhan pada diri kita. Jangan. Jamaahnya kita rasakan. Dilawat, lalu kita tahu. Dilingkupi, artinya dipagari kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah takut dan kita tidak berragu-ragu. Karena orang ragu-ragu masuk neraka. Kita akan ragu-ragu. Orang ragu-ragu masuk neraka. Kami milik Tuhan. Dan Tuhan berkuasa merubah kami. Makhluk dasar. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan? Saya akan berikan kue masing-masing satu. Yang dibagi kepada laki-laki Cornelius. Yang dibagi kepada perempuan ini yang baik. Yang sebagai ini. Nah, jika kue, jangan pandang kuenya opek. Walaupun kuenya opek, tapi kuenya manis. Mari kita tunggu. Kami bersyukur berterima kasih pada Bapa di sorga yang membukakan rahasia firman dan memberikan kami hati yang menerima, mempercayakan diri oleh iman dan izin Roh. Terima kasih buat juang ini, malam ini Tuhan persiapkan diri kami karena besok hari kami akan beribadah dalam persekutuan yang kudus. Kami sambut detik, menit, jam, sore sampai pagi besok dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, dan saat ini kita langsung kita pada tugas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kami akan mengatur setiap pokok doa kami. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia agar dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan serta berita-berita hoaks atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi saat ini, kiranya segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah berikan hikmat bagi pemimpin yang telah ditunjuk menangani kondisi ini, juga para medis dan rumah sakit, agar diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang. Kami juga berdoa untuk pendidikan
yang dilaksanakan secara online maupun offline supaya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya segala kebijakan yang diambil dan diputuskan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Jima agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT SAJ dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten area Indramayu, PLN area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region Bapak Teddy Rohendi dan Pak Hendi serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya, dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek ME Site Anwar dan dari PT Adikarya Persada Gedung agar semua dapat selesai pada bulan April sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kiranya rencana progres lapangan tercapai dan proses tagihan lancar hingga berita acara serah terima. Tuhan, kami berdoa juga untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Inilah semua pokok doa kami. Ini Bapak kami serahkan tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa dengan seperti Eslau, PT Santosa Jaya, PT Tunas Berkat, dan PT Multisite. Tuhan Yesus, pada saat ini kami merendahkan setiap hati kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami, untuk menaikkan setiap kerinduan kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rencana kelanjutan tender-tender PLN di bidang pelayanan teknik atau Yantek, rencana DPT dan tender PLN di bidang SKTT 150 KV dan SKTM 20 KV, rencana tender PLN di bidang GIS atau GI, serta lelang penawaran sistem elektronik dan proyek-proyek lainnya. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan terjadi di sini dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa Asih Jaya mengikuti dan dipercaya mengerjakannya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa Asih Jaya, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multi Karya Tusindo beroleh pekerjaan pipanisasi gas rumah tangga dari Kementerian ESDM, Portagas, PGN Solution, juga pipanisasi air besi atau SPAM, dan pipanisasi air limbah atau IPA dari Badan Usaha Milik Negara, baik sebagai main kontraktor maupun subkontraktor. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati ketiga perusahaan ini. Kami juga terus mengucap syukur kepada Tuhan karena PT SAJ sudah dipercayakan oleh PT Wijaya Karya untuk mengerjakan HDD jalur Jati Bening dan Tarumanegara sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur, dan kiranya semua proses pekerjaan boleh berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil memuaskan sehingga PT SAJ dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemasukan penawaran harga pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Tanjung Jabung. Kiranya Tuhan menolong KSO, PT Norel Idea,
dan PT SAJ dapat memberikan harga terbaik menjadi pemenang tender ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemasukan penawaran harga pekerjaan pipa distribusi spam Pekanbaru zona 6A. Kiranya Tuhan menolong harga PT SAJ dapat memenangkan tender ini di PT PP Persero Infrastruktur, dan pekerjaan ini dapat menjadi jalan agar PT SAJ dipercaya lebih banyak pekerjaan lagi oleh PT PP Persero Infrastruktur. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengadaan dana bagi pelaksanaan proyek-proyek yang sudah didapat maupun yang sedang berproses atau direncanakan, supaya diberikan kelancaran keuangan dan kiranya semua bentuk jalannya penagihan keuangan tidak mengalami kendala, dan ketiga perusahaan ini mendapat keuntungan. Semua pokok doa ini kami percayakan dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk STT KSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta civitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang sedang PPL, agar mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan dan mengadakan observasi lapangan terkait dengan penyusunan skripsi. Kami juga berdoa untuk semester 6 yang sebentar lagi akan ujian proposal. Hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepintaran Bapa turun atas kami. Senantiasa Tuhan Engkau membekali kami dengan pengetahuan-pengetahuan. Bahkan setiap apa yang kami kerjakan biarlah menjadi senantiasa Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semester 2 dan semester 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami terus berdoa untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka. Tuhan, Engkau berkati setiap media yang kami pakai, bahkan setiap ruangan perkuliahan, biarlah memenuhi standar kesehatan. Kami berdoa dan bersyukur atas bantuan dari alumni agar terus mendukung alma maternya. Engkau berkati setiap pelayanan, bahkan setiap kesehatan mereka. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan persiapkan orang-orang yang sudah diberkati menjadi mereka boleh terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT IKSM. Kami juga berdoa untuk kampus IKSM Santosa ASI di Provinsi Jambi. Senantiasa Tuhan berkati, biarlah IKSM ini semakin maju, bahkan setiap dosen yang mengajar boleh bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2022. Tuhan, Engkau berkati setiap orang-orang, bahkan setiap panggilan Bapa, boleh mereka memenuhi panggilannya dengan baik Bapa. Dan juga kami berdoa untuk pembangunan Let's School dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Setiap donatur yang ada, Tuhan Engkau berkati. Setiap usaha, bahkan setiap proyek yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Biarlah mereka menjadi berkat bagi orang Bapa. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami bersatu hati Tuhan supaya kiranya dalam pengadaan dana-dana
Engkau yang mempersiapkannya Tuhan, Engkau bantu. Engkau yang mengulurkan pertolongan untuk lembaga Sentosa Asih ini, supaya setiap gereja yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk channel TV Sentosa Asih, kiranya melalui program ini, banyak jiwa-jiwa yang semakin ingin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Biarlah kiranya dengan adanya PAUD terpadu ini, banyak anak-anak yang bertumbuh, berkembang di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya melalui PAUD ini, banyak anak-anak yang akan melayani di masa hidup mereka nantinya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Condet Raya nomor 17, kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga dapat tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk penginjilan misionaris di Sentosa Asih di seluruh Indonesia. Kiranya melalui penginjilan ini banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Bahkan untuk setiap kendala, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, setiap rintangan yang ada di lapangan, kiranya Engkau yang mempermudah mereka, baik dalam beradaptasi untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan lingkungan mereka. Kami juga berdoa untuk perjuangan mendapatkan SK perpanjangan akreditasi BAN PT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan berdoa untuk perizinan untuk S2 program studi Magister Teologi. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus penggembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kiranya Engkau pertemukan lembaga Sentosa Asih ini dengan orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang bertanggung jawab, yang akan melakukan pekerjaan di lembaga Sentosa Asih ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Sentosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jika Engkau menghendaki, jika Engkau mengizinkan dengan hadirnya Universitas Sentosa Asih ini, biarlah kiranya Tuhan, universitas ini dapat berdiri sesuai dengan yang Engkau mau, terjadi sebagaimana adanya, karena kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagimu untuk Universitas Sentosa Asih ini. Kami juga terus berdoa untuk komunitas Injili Sentosa Asih, kiranya kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan berdoa untuk channel Sentosa Joyful Kids dan channel Sentosa Asih Ministry, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Bahkan orang-orang yang ikut berkolaborasi, yang mengerjakannya, baik itu mahasiswa, bahkan alumni-alumni, kiranya Engkau yang memberikan hikmat, supaya setiap pelayanan mereka dapat berguna untuk banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk gereja jalanan, supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seruan dan permohonan kami. Kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami, bukan kehendak kami. Karena kami yakin dan percaya, segala yang terjadi daripada-Mu akan terjadi indah dan tepat pada waktunya. Inilah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakannya. Dengan kerendahan hati, kami sampaikan doa kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Undang saudara untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami telah menolak bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang berkuasa, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. amin. Amin.
Selamat berjuang. Besok ibadah jam 9. Selamat berjuang. Yuk, selamat berjuang. Selamat berjuang. Karang heo. Iya. Selamat berjuang. Ikut. Halo, selamat berjuang. Itu lagi di itu tadi di direkam lo tuh tadi itu. Mana sih?